Hai pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Somodatu kembali menjumpai Anda. Kali ini saya sedang menyambangi salah satu perusahaan anak usaha dari BUMN yaitu Mitratel, penyedia jasa tower telekomunikasi. Kira-kira di sini saya mau ngobrol dengan siapa ya? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL atau Mitratel masuk jajaran 15 perusahaan menara telekomunikasi dunia. Berdasarkan data Digital Infra, MTEL berada di urutan 13 besar dunia dalam kategori perusahaan dengan menara telekomunikasi terbanyak. Data tersebut menyebutkan MTEL memiliki 36.719 menara. Tepat berada di bawah IHS Holding yang beroperasi di 11 negara dan memiliki 39.104 menara. Data tersebut juga membuat Mitratel sebagai pemilik menara terbanyak di Asia Tenggara dan menjadi nomor 5 di Asia, di bawah Reliance Infratel dan E.co Group. Data Digital Infra tidak memasukkan data dari perusahaan China dan Rusia. Meski telah menjadi pemain dominan di sektor menara di Asia Tenggara, namun MTEL masih merencanakan pertumbuhan anorganik pada semester 2 tahun 2023. Hingga semester 1 tahun ini, mayoritas menara MTEL disewa oleh tenan tunggal sehingga memiliki potensi kenaikan kolokasi yang tinggi. Lalu bagaimana cerita kepemimpinan perempuan di balik kinerja Mitratel? Simak perbincangan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di samping dari narasumber kita di Women's Talk kali ini. Saya akan berbincang bersama dengan Ibu Hastining Bagio Astuti, Direktur Operasi dan juga Pembangunan PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel. Halo Ibu Naning, apa kabar? Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita yang terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama IDX Channel. Ibu, Mitratel, kalau saya bilang jasa penyedia tower telekomunikasi, benar ya? Ya, betul. Boleh dijelaskan sedikit Bu, Mitratel ini? Terima kasih. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang lebih mudah dikenal sebagai Mitratel adalah perusahaan penyedia tower telekomunikasi di Indonesia yang memberikan layanan kepada seluruh tenan yang membutuhkan menempatkan perangkat-perangkat telekomunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, semua tenan ya Ibu Naning ya, berarti kita kan tahunya Mitratel ini adalah anak usaha dari Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia, tapi ternyata itu juga bisa bekerja sama dengan provider ya Bu ya, provider lain selain Telkomsel. Ya, Mitratel sebagai penyedia tower untuk telekomunikasi tidak membatasi hanya untuk 1-2 tenan yang membutuhkan, tapi kita membuka dan menyediakan layanan tersebut kepada seluruh mitra, kepada seluruh penyedia layanan tidak terbatas pada layanan telekomunikasi seluler seperti Telkomsel, XL, Komindo, Indosat, IO, Smartfren, tapi juga kepada seluruh lembaga-lembaga yang membutuhkan menempatkan perangkat-perangkatnya. Apabila tower-tower Mitratel berada di lokasi-lokasi yang strategis yang kami lihat hari ini gitu ya, ada kebutuhan untuk pemasangan perangkat seperti misalnya pemantauan cuaca, untuk pemantauan kecepatan kendaraan, itu sekarang kan sudah sangat jamak digunakan alat-alat sensor. Apabila tower-tower Mitratel berada pada lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan dari para penyedia layanan tersebut, kami sangat membuka diri dan mempersilahkan untuk tower Mitratel bisa digunakan bersama-sama. Oke, satu tower itu Ibu Naning bisa ada berapa provider dan juga yang lainnya tadi? Baik, secara teknikal desain tower kita akan dibuat sedemikian untuk bisa memenuhi kebutuhan tenan kita. Jadi jika pada awalnya kita desain untuk up to 3 misalnya, tenan dengan masing-masing tenan membutuhkan pemasangan perangkat, itu ada kriteria dimensi dan berat. Karena di ketinggian tertentu kan.
Sehingga desain kami akan dicukupkan untuk bisa menyangga perangkat-perangkat di ketinggian tertentu tersebut. Dan apabila ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, secara engineering kita akan melakukan analisa kekuatan tower itu, dan apabila dibutuhkan untuk penguatan tertentu, sekarang teknologinya sudah terus mengikuti dan kita kembangkan terus untuk memastikan kebutuhan dari para tenan kita bisa tercukupi dari situ. Jadi re-engineering terus kita lakukan juga, penggunaan teknologi-teknologi terus kita lakukan. Ibu Naning, sudah berapa banyak sih tower dari Mitratel sampai dengan saat ini? Alhamdulillah, sekarang Mitratel sudah memiliki tower lebih dari 36.000 di seluruh Indonesia, dan terus kita sedang melakukan pengembangan-pengembangan, baik yang akan kita penambahan tower Mitratel akan dilakukan dengan dua cara, baik itu lakukan dengan organik, kita membangun sendiri, maupun kita lakukan dengan akuisisi dari perusahaan-perusahaan pemilik tower yang mungkin mereka sudah memutuskan untuk bergerak di bidang lain, maka kita akan mengambil alih kepemilikan tower tersebut. Ini akan memberikan posisi Mitratel untuk yang hari ini alhamdulillah kita adalah pemilik tower terbanyak di Asia Tenggara dengan lebih dari 36.000 tower tersebut, dan positioning ini sangat penting untuk memastikan Mitratel menjadi pilihan utama, pilihan pertama bagi seluruh tenan yang membutuhkan, di mana tower kita sebarannya sangat bagus, lokasinya sangat strategis, jadi ini akan menguatkan posisi kita Mitratel. Wah, luar biasa, 36.000. Apakah karena Indonesia ini kan negara kepulauan yang juga cukup luas, makanya butuh banyak tower, makanya kita yang terbesar di Asia Tenggara tadi, Bu, ya? Betul, betul. Wilayah Indonesia yang pertama, sebaran penduduknya, sehingga kebutuhan penyelenggaraan sarana telekomunikasi di Indonesia itu memang harus sangat-sangat luas dan menyebar. Hari ini pun sebenarnya masih cukup banyak gitu ya wilayah-wilayah yang belum tercover, karena itu Mitratel menyiapkan diri dan sudah siap dengan tim-tim kita yang terus akan mengembangkan penyediaan layanan telekomunikasi tersebut di Indonesia dengan para partner kita bersama para pelaku di dalam industri ini, baik itu mobile network operator yang akan mengembangkan layanannya di Indonesia maupun dengan government yang terus mendorong ketersediaan layanan telekomunikasi yang mudah dan murah bagi masyarakat di Indonesia. Oke, yang mudah dan juga murah bagi masyarakat di Indonesia. Dulu ingat banget ya, Bu, ya, kalau misalnya 10 GB dulu harganya cukup mahal ya, Bu. Dulu bisa 100 ribuan zaman dulu. Lebih ya. Ya, 10 lebih tahun yang lalu ya saya rasa. Jadi terima kasih nih Kak Prisa angkat itu. Jadi sekalian ya untuk informasi kepada seluruh masyarakat, saya rasa bahwa penyediaan sarana telekomunikasi di Indonesia itu mutlak gitu. Seluruh masyarakat membutuhkan infrastruktur tersebut gitu. Dan kalau kita ingat 10 tahun yang lalu mungkin penggunaan internet per orang itu masih sangat kecil pada saat itu, dan pada 10 tahun yang lalu kalau kita setarakan gitu ya, kalau kita perlu 10 GB data itu biayanya sekitar Rp150.000. Hari ini 10 GB itu kita bisa dapatkan dengan harga Rp20.000-30.000. Artinya dibandingkan 10 tahun yang lalu, Indonesia berhasil menyediakan layanan internet yang sudah lebih murah bagi masyarakat. Dan keberhasilan ini adalah atas kolaborasi yang sangat baik dari seluruh pelaku industri, dari regulasi yang mengarahkan, kemudian dari para mobile network operator dalam hal ini, para operator selulernya, seluruh partner yang terkait, dan juga masyarakat yang ikut membantu, mensupport dan terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur untuk telekomunikasi tersebut. Oke, kalau 10 GB kan dulu paling buat internetan tuh kayak googling sesuatu aja gitu ya, yang teks gitu. Kalau sekarang kan ada medsos, kemudian nonton drakor. 10 tuh udah mulai was-was tuh, Bu, kalau tinggal 10 GB. Ya.
Ya, Nanti kita kebutuhannya bahas sangat tinggi ya. lebih jauh mengenai apa sih tantangan dari Mitratel, apalagi seorang direktur operasi dan pembangunan itu kalau di lapangan misalnya mau mendirikan sebuah tower gitu, gimana perizinan dan lain sebagainya, mungkin kita bahas nanti ya, kita jeda dulu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa Wimensak, jangan beranjak dari tempat Anda karena perbincangan ini akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Naning yang merupakan Direktur Operasi dan Pembangunan dari Mitratel. Ibu Naning, oke, sering ya kita tuh mendapatkan misalnya lagi ngeliput Mitratel ataupun induk usahanya Telkom gitu. Ngomongin tower, sering tuh banyak komentar-komentar netizen melalui akun Instagram misalnya komen, bangun tower dong di sini belum ada tower, sinyal tuh terganggu karena tower. Itu ada kendala nggak biasanya Bu ketika memutuskan di sebuah wilayah itu akan dibangun tower? Oke, tantangan pasti ada gitu ya. Tapi sejauh ini sebenarnya bagaimana kita menentukan untuk membangun sebuah tower di lokasi mana. Yang pasti penentuan itu pertimbangan yang pertama, kebutuhan layanan telekomunikasi, jaringan telekomunikasi di lokasi tersebut baik untuk perluasan coverage-nya atau untuk penguatan sinyalnya, peningkatan kualitas sinyalnya. Jadi lokasi tersebut yang harus kita lihat dulu memang sesuai dengan kebutuhan penyediaan jaringan atau peningkatan kualitas jaringan. Dan yang kedua, kita akan lihat apakah lokasi tersebut fit untuk pembangunan tower itu sendiri, karena keamanan dan struktur tanah dan seterusnya bagaimana situasinya harus kita lihat. Setelah kita bisa melakukan dan menentukan posisi titik lokasi, baru kita akan cek kepemilikan lahan, keabsahan kepemilikan lahan, proses perizinannya dan seterusnya, sosialisasi kepada masyarakat juga. Karena kita harapkan sebenarnya kehadiran kita menyediakan infrastruktur telekomunikasi itu bisa benar-benar diterima oleh masyarakat sebagai upaya ikhtiar bersama, kolaborasi yang harus dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat juga untuk membangun bangsa dan negara. Sarana telekomunikasi yang kita bangun ini bukan melulu untuk dari sisi bisnis gitu, tidak dilihat melulu hanya dari sisi bisnisnya Mitratel, profitability tidak hanya begitu, tapi mari kita lihat bersama bahwa kita bersama-sama menjadi bagian dari agen pembangunan Indonesia gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk difahami bersama dan disepakati bersama, karena saya pikir kalau kita bekerja sendiri, masing-masing bekerja sendiri, maka hasilnya, pencapaiannya tidak akan sangat maksimal. Sementara Indonesia hari ini membutuhkan semuanya menjadi lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu. Maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Termasuk dengan masyarakat. Termasuk sendiri, dengan masyarakat. Ya. Jangan sampai tuh ketika sudah ditinjau mau dibangun, kabarnya nih mau dibangun tower dari Mitratel di sana. Tiba-tiba harga tanahnya naik ya Bu ya, atau ada perebutan antar keluarga biasanya ya. Ada beberapa tantangan seperti itu, dan terima kasih IDX Channel memberikan kesempatan kepada kami di sini. Harapan kami ini bisa menjadi satu wadah juga untuk kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama menjadi agen pembangunan bagi Indonesia, karena sarana telekomunikasi yang kita bangun itu adalah untuk masyarakat juga. Masyarakat harus ingat pada saat sinyal telekomunikasinya nggak bagus nih, kok kurang bagus. Nah, disitulah kita bersama-sama untuk bisa memberikan layanan jadi lebih baik. Kembali lagi untuk masyarakat, untuk Indonesia. Kalau misalnya membangun sebuah tower di sebuah lokasi itu tanahnya Mitratel nyewa ya Bu ya? Iya, betul. Mengapa menyewa? Kenapa nggak kalau gitu kita beli aja deh biar nggak pusing? Pasti akan ada pro cons-nya gitu ya. Sudah kita pertimbangkan kalau kita membeli tanah, karena tanah yang kita pakai untuk satu tower itu luasannya 7 kali 7 meter persegi, sekitar itu gitu. Kalau kemudian kita akan membeli tanah seluas itu, tidak akan lebih efisien. Di sisi lain juga
kalau kami menyelesaikan semuanya dengan membeli, memiliki sendiri, menjadi pemilik di situ gitu ya, maka saya lihat keterkaitan kita dengan masyarakatnya menjadi akan kurang. Oh, oke. Kalau kami menjadi tamu, penyewa, menjadi bagian dari masyarakat tersebut, harapan kami akan menjadi ada ikatan yang lebih tinggi. Dan dalam hal ini pemilik lahan, masyarakat sekitar lahan itu menjadi punya rasa kepemilikan yang lebih baik sehingga bisa ikut bantu menjaga, lagi-lagi itu sarana telekomunikasi untuk masyarakat. Karena untuk ya kebutuhan dari masyarakat setempat juga, Betul. begitu ya. Ibu boleh tahu dong harga satu tower tuh berapa sih, Bu? Harga satu tower. Kalau mau bangun satu tower tuh emang mahal ya, Bu ya? Nah, kalau masalah angka harga itu kan tipikal ya, Oh, Mbak oke. Prisa. Jadi di satu titik dan satu titik lain. Indonesia sangat luas. Kita juga membangun untuk daerah-daerah, kita sebutnya non 3T ya, daerah terluar, daerah yang sangat jauh sekali, Kak. Kadang aksesnya pun harus kami buat. Untuk lagi-lagi, kita bersama para operator menyediakan layanan telekomunikasi untuk masyarakat yang di ujung-ujung jauh, mungkin jalannya aja nggak ada, Kak. Nah, untuk itu kita harus membangun jalan khusus. Oh, bukan cuma tiba-tiba datang tower, tapi kan aksesnya juga. Akses kita bangun, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan listriknya, kita juga akan ada effort khusus di situ. Jadi kalau untuk biaya-biaya pembangunan tower menjadi tipikal di masing-masing tempat. Tapi itu tadi tantangannya, apabila semua melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk yang kita harus mengedepankan, mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi. Menurut saya adalah segera menyediakan layanan bagi masyarakat dan mari kita bersama-sama dukung gitu ya. mendukung prosesnya. Jangan dipersulit gitu. Jangan dipersulit. Iya, betul. Syukur kalau bisa dipermudah, dibantu, dilancarkan gitu. Sehingga tadi layanan untuk masyarakat bisa kita lakukan lebih cepat. Karena kalau kita lihat itu di daerah-daerah di Indonesia yang jauh, Kak ya, dari jangkauan itu mereka sangat-sangat perlu layanan tersebut. Ibu siapa sih, singkat saja, siapa sih yang menawarkan ataupun memberikan masukan, Pemda kah, bahwa mohon di sini dibangun tower atau memang dari mitra telnya? Dari semua stakeholder kita sangat-sangat luas ya. Oke. Bisa jadi dari masyarakat dan seterusnya, bisa dari pemerintah daerahnya, bisa dari analisa yang dilakukan oleh para operator. Operator punya tools dari data-data mereka melihat dari traffic Kita pergerakan butuh dan nih di seterusnya. sini, ya. Ada butuh. Mitra tel sendiri juga punya tools untuk melihat potensi-potensi kebutuhan-kebutuhan yang itu kemudian kita diskusikan bersama para operator, bagaimana kita bersama-sama menyelenggarakan layanan di lokasi tersebut. Baik, Ibu udah direktur operasi, pembangunan pula. Kata kabarnya nih, gosip-gosip yang kita dengar tadi sebelum mulai, katanya Ibu tuh kurang tidur biasanya. Nanti kita bahas lebih jauh, bener nggak sih? Wow, kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Masih berbincang pemirsa bersama dengan Ibu Naning. Oke, Ibu sesibuk apa sih seorang direktur operasi dan juga pembangunan itu? Baik, sibuk itu menurut saya lagi-lagi gitu ya. Saya merasa kok nggak sibuk gitu Nggak ya. sibuk Tapi ya? mungkin Bukan berarti tidak kerja, nggak sibuk artinya enjoy gitu ya, Bu bisa ya? jadi. Sebenarnya sibuk itu mungkin kalau orang melihat atau menilai gitu ya. Sibuk sekali, tapi yang menjalankan sendiri sejauh tidak merasakan itu sibuk, menurut saya mungkin menjadi itu yang match. Mungkin kalau Kak Prisa tadi bilang itu berarti enjoy ya, mungkin itu gitu. Dan harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa menikmati sehingga ya nggak berasa sibuk kali ya, Kak. Nggak berasa sibuk karena enjoy gitu ya. Gimana nggak enjoy kenal dengan Telkom grupnya ini kok udah cukup lama ya, Ibu ya. Lama. Awalnya kan di Telkomsel, kemudian Infomedia Nusantara. Telkomselnya berapa tahun, Bu? 23 tahun. 23 tahun. Terus akhirnya ke Infomedia Nusantara. Itu juga masih cicit dari
Telkom. Ya. Kemudian sekarang di Mitratel. Mitratel. Ada benang merahnya atau perbedaannya juga itu seperti apa? Karena kan dari dulu di Telkom, kemudian ke Media Nusantara juga direktur tapi beda ya Bu ya dengan di Mitratel. Itu gimana untuk switch ketika posisinya kita ke Mitratel, tapi direktur ini ya? Ya. Menyesuaikannya seperti apa Bu? Ya kalau sebenarnya sedikit hitungannya karena saya baru di 3, tapi 3 tersebut industrinya industri information dan telekomunikasi, artinya nggak jauh-jauh, tapi sub industrinya lah ya, mungkin kalau Telkomsel itu bergerak di seluler, mobile service operator gitu ya, kalau Info Media Nusantara lebih ke BPO company gitu, dan sekarang Mitratel adalah tower provider company gitu. Tapi apa yang bedanya pasti ada di situ, di industri yang digeluti, yang di dalamnya lebih mikronya. Untuk catch up gitu ya. seperti apa, Tapi Bu? Secara keseluruhan menurut saya dimanapun kita berada, di industri apapun kita berada gitu ya, menurut saya ya sama saja bahwa saya merasa saya tidak punya pengetahuan yang banyak gitu ya. Artinya gini, saya merasa bahwa saya tidak pinter gitu ya, dan nggak sangat ngerti. Jadi Tetap butuh orang lain. itu ya, kata kuncinya adalah saya merasa gelas saya kosong, mungkin nggak kosong lah ya, setengah, 3/4 gitu Humble ya. sekali ya Ibu Nani ya. Enggak, itu yang sebenar-benarnya menurut saya, karena pengetahuan kita pasti akan ada kurangnya gitu lah ya. Jadi dimanapun kita, menurut saya adalah yang pertama harus kita lakukan adalah banyak memahami. Apalagi saya misalnya pada saat pertama join ke Mitratel gitu ya, ini tower provider company, itu pasti saya akan banyak bertanya kepada seluruh kawan-kawan semuanya, apa dan bagaimana, apa yang sudah dilakukan dan seterusnya, sehingga kita bisa kemudian memahami dan selanjutnya kita mencari kemudian opportunity apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan proses yang lebih baik dan seterusnya. Jadi menurut saya dimanapun kita berada, kata kuncinya adalah terus belajar, terus meningkatkan kemampuan diri, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan relationship, komunikasi, dan seterusnya, supaya kita bisa memberikan kontribusi. Yang lebih baik lagi ya. Oke, jangan sampai merasa puas gitu ya, tapi harus terus belajar, kemudian belajar dan belajar lagi. Membagi diri dengan waktu dengan keluarga seperti apa ya Bu? Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu ada acara kantor, Minggu anak-anaknya juga punya aktivitas, suami juga punya aktivitas, semuanya. Ya, saya pikir kalau terutama kalau kita sebagai perempuan gitu, yang pertama adalah izin dan kesepakatan dulu dari keluarga. Pada saat kita sudah mendapatkan izin dan disepakati konsekuensi dari kalau ibu bekerja, maka semuanya menjadi lebih baik. Pasti berbeda kalau kita tidak mendapatkan izin, pemahaman, pengertian dan kesepakatan itu. Nah, setelah mendapatkan itu ya tentu tanggung jawab ya menurut saya. Dan kalau saya baca-baca dan mendengar beberapa seminar juga, katanya perempuan itu multitasking, punya kemampuan yang lebih bisa mengatur task yang lebih dari satu. Dan Ibu merasakan itu? Secara umum kalau saya amati juga, para ibu itu mampu begitu. Bagaimana kita bisa pagi-pagi itu memastikan sarapan sudah tersedia, memastikan anak-anak sebelum berangkat sekolah itu semuanya sudah siap dan seterusnya. Pekerjaan rumah dan kantor tetap balance. Ya. Itulah kemampuan wanita. Oke, itu ada tipsnya dan juga rahasia. Udah bakat alami kayaknya ya. Ibu, satu lagi. Ibu katanya suka nonton. Film apa yang terakhir ditonton? Sebutan apa ya? Oh, sebut dong. Terakhir kan? Terakhir saya nonton One Piece. Wah, itu pasti penggemarnya juga banyak. Kok bisa sih, Bu? Film itu bagus menurut saya. Oh, film itu bagus. Film yang katanya kayaknya film anak-anak. Tapi ada message di situ bahwa kalau kita punya belief untuk mencapai sesuatu yang kita yakini itu adalah sesuatu kebenaran dan ada hal baik di situ, kita punya belief, maka jangan pernah berhenti untuk mencapai cita-cita tersebut. Itu yang saya petik dari Monkey D. Luffy ya namanya. Ya, percaya maka itu akan tercapai. Itu dia tips
inspirasi lah dari Ibu Naning. Semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk pemirsa Women's Talk dimanapun berada. Panjang sekali yang mau kita bahas, sayang sekali waktu kita terbatas Ibu Satu lagi Naning. boleh nggak? Boleh. Ya, kalau itu tadi kan nonton gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang kita miliki sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk kita bisa memberikan kemanfaatan dan kontribusi sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Mungkin itu yang harus kita lakukan setiap saat gitu ya. Terima kasih. Karena manusia yang mulia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju, Ibu. Oke, pemirsa, semoga itu bisa menjadi inspirasi dimanapun Anda berada dalam karir, kehidupan, keluarga. Dan terima kasih sudah menyaksikan Women's Talk IDX Channel. Saya Prisa Somodatu dan Ibu Naning pamit undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.